Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Gelumbang sebagai salah satu sekolah menengah kejuruan kelompok pertanian dan teknologi di Provinsi Sumatera Selatan yang ikut ambil peran dalam menyediakan sumber daya manusia yang terlatih di bidang pertanian dan teknologi. SMK Negeri 1 Gelumbang memiliki 8 kompetensi keahlian, yaitu pemuliaan dan perbenihan tanaman, agribisnis tanaman perkebunan, agribisnis ternak ruminansia, agribisnis ternak unggas, agribisnis pengolahan hasil pertanian, teknik kendaraan ringan, teknik dan bisnis sepeda motor, teknik komputer dan jaringan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, SMK Negeri 1 Gelumbang dikelola dan didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 119 orang yang terdiri dari 80 tenaga pendidik atau guru dan 39 tenaga kependidikan atau pegawai. Pada tahun 2018, SMK Negeri 1 Gelumbang memperoleh sertifikat ISO 9001-2015 untuk ruang lingkup sistem manajemen mutu bagi jasa pendidikan dan pelatihan kejuruan. Untuk selalu mewujudkan sistem manajemen mutu SMM dalam menjalankan fungsinya, SMK Negeri 1 Gelumbang bertekad melalui motonya, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas, kerja berkualitas. SMK Negeri 1 Gelumbang terbagi 2 area, yaitu Site A dan Site B. Luas lahan di area Site A 3,1 hektar dan Site B seluas 30 hektar. Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 1 Gelumbang menggunakan kurikulum 2013 revisi. 5 kompetensi keahlian sudah linking and match dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, Dudika. Saat ini BKK SMK Negeri 1 Gelumbang sudah mendapat lisensi izin operasional dari Disnaker Kabupaten Muara Enim dan BKK SMK Negeri 1 Gelumbang senantiasa bekerja sama dengan forum BKK, baik provinsi maupun kabupaten. UKS merupakan fasilitas pendukung di SMK Negeri 1 Gelumbang. Selain melayani siswa yang membutuhkan pertolongan pertama, unit ini juga sebagai sarana bagi siswa yang tergabung dalam Eskul PMR. Salah satu fasilitas yang dimiliki oleh SMK Negeri 1 Gelumbang, yaitu BP atau BK, yang melayani konsultasi bagi siswa untuk menentukan jurusan, untuk persiapan bekerja, dan memberikan pelayanan bagi siswa. Agribisnis produksi tanaman terdiri dari 2 program studi keahlian, yaitu agrobisnis tanaman perkebunan dan pemuliaan dan pembenihan tanaman, yang khusus program 4 tahun. Agribisnis produksi tanaman merupakan penyumbang siswa terbanyak dari seluruh jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Gelumbang. Salah satu siswa SMK Negeri 1 Gelumbang, kelas 13 PPT, yaitu Dedi Romansyah, telah berhasil memulai usaha hidroponik dengan memanfaatkan area sekitar rumah yang menyulap tempat pembuangan sampah menjadi lahan hidroponik rumahan. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa.
memulai pembelajaran, ada baiknya kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Ayo, dua kelas silakan bikin doa. Yang diawali dengan Al-Fatihah. Sudah Al-Fatihah dilanjutkan dengan doa belajar ya. Doa sebelum belajar. Ayo mulai. Al-Fatihah. Bisa. Ya, baiklah anak-anak sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir di sekolah kita ini ya. Tak lupa kita beri salam dan pujian kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah dari alam kegelapan menjadi alam yang terang. Nah, sekarang kita absensi terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk? Nihil ya? Iya. Baik. Jangan nihil. Ada, Bu. Kau Ibu absen hadir. Siam. Ya. Adelia Hadir, Bu. ya. Alvita Hadir, Bu. ya, hadir. Wildan, Hadir, Bu. Rizky, Hadir, Bu. Nadir, Hadir, Bu. ya, Sally, Hadir, Bu. ya. Alhamdulillah ya hadir semua ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, adakah yang masih ingat tentang pembelajaran kita yang minggu lalu? Masih, Bu. Ada yang tahu tentang apa? Quran Surat Al-Maidah. Ya, ayat berapa, Nak? Ya, ayat 48 ya. Jadi kita untuk pertemuan ini masih masih membahas tentang materi Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Ini ada, silakan dilihat di depan. Ini ada medianya. Nah, ya. Nah, di sini capaian pembelajaran kita, yang pertama kita mampu membaca Quran Surat Al-Maidah dan juga mampu menganalisis dan hadis ya, menganalisis ayat dan hadis tentang perintah untuk berkompetisi dan kebaikan, kemudian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita, tujuannya ini nak, bisa membaca, kemudian menghafal, menjelaskan ayat Quran dan juga hadis tentang Quran Surat Al-Maidah. Nah, ini ayatnya. Ini ada dalil tentang kompetisi dalam kebaikan ya. Nah, boleh dilihat di depan. Udah lihat? Jelas ya? Di sini Ibu pengen ada di antara kalian ingin baca ini ya.
Silakan, ada yang bersedia? Saya, Bu. Oh ya, boleh, silakan nak. Ayo yang lain disimak ya. Disimak di depan sana supaya paham ya. Ayo kita dengarkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaimin alaihi fahkum bainakum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim ya. Maha suci Allah yang sedang mengucapnya ya. Semoga yang membaca maupun mendengar mendapatkan sapaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di sini ya temanmu tadi sudah membaca surat Al-Maidah. Sekarang ini ada terjemahnya. Nah, silahkan dilihat di depan. Nah, di depan layar sudah bisa kita lihat kan, ini ada dalil tentang kompetisi dalam kebaikan, ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 ya. Nah, sudah bisa dilihat kan, jelaskan. Ibu pengen di antara kalian silakan bacakan ayat ini. Nah, untuk yang lainnya menjadi pendengar ya. Ayo, siapa yang bersedia? Saya, Bu. Oh ya, boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainakum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'akum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahul azim. Nah, sadaqallahul azim. Maha suci Allah dengan firman-Nya ya. Itulah tadi bacaan tentang dalil Quran surat Al-Maidah ayat 48 sudah dibacakan oleh temanmu. Nah, sekarang kita lihat terjemahnya ya. Jadi terjemah Quran surat Al-Maidah ayat 48 itu artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi kalau Allah berkehendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Karena hanya kepada Allah kamu semua kembali.
lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang telah dahulu kamu perselisihkan. Nah, ya. Jadi itulah tadi artinya. Nah, sekarang isi kandungan Quran surat Al-Maidah ayat 68 ya. Boleh dilihat di depan. Nah, jadi Allah itu menurunkan kitab suci Al-Quran dengan kebenaran ya. Memang benar-benar dan mutlak. Kemudian kitab suci Al-Quran membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Allah memerintahkan manusia agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam memutuskan segala perkara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memerintahkan manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan juga menjauhi kemaksiatan. Ya. Jadi sudah tadi dibaca oleh temanmu dalil tentang Quran surat Al-Maidah beserta artinya tadi yang sudah bisa dipahami kan? Nah sekarang berkompetisi dalam kebaikan itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena apa? Karena supaya perjalanan kehidupan kita itu mendapatkan berkah dan juga sapaan dari Allah. Untuk memulai cara menerapkannya itu yang pertama dimulai dengan Bismillah. Yang kedua itu dimulai dengan apa? Penuh semangat. Nah, jadi dimulai dengan Bismillah, kemudian dengan penuh semangat. Yang ketiga menjaga konsisten. Nah, jadi kita itu harus konsisten, ya. Konsisten dalam artian tidak berubah naik turun ya sebuah perilaku kita tadi. Adakah yang berkelakuan yang buruk, berkelakuan baik. Jadi harus konsisten berkelakuan kita dalam kehidupan sehari-hari itu baik semua ya. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat itu mempelajari ilmu yang terkait. Jadi seluruh ilmu yang terkait tentang berkompetisi dan kebaikan itu harus kita pelajari semua. Serta yang kelima itu membiasakan bekerja sama. Bekerja sama ya. Contoh kamu di kelas ini harus bekerja sama. Kalau sudah diberikan tugas umpamanya harus dibagi 4 kelompok misalnya. Jadi harus bekerja sama ya. Tidak boleh ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Nah, yang keenam mengamati, meniru dan juga memodifikasi. Nah, jadi untuk memahami yang 6 yang Ibu jelasin tadi. Jadi kita harus mengawalinya dengan membaca basmalah, berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan, kelancaran dan juga keberkahan. Karena doa itu merupakan kekuatan spiritual yang akan menolong atau mendorong kita, mendorong ke berusahaan kita menjadi usaha yang maksimal. Terus melakukan semua amal kebaikan dengan penuh optimis dan semangat ya. Mampu mengerjakan amal kebaikan dengan tuntas. Kemudian menjaga konsisten. Konsisten itu istiqomah nak. Istiqomah. Dalam hal kebaikan, dalam hal amal kebaikan yang sudah kita lakukan. Kualitas dari amal kebaikan akan semakin meningkat apabila kita lakukan dengan konsisten. Jadi setiap hari akan ada pengalaman baru, kemudian pelajaran baru yang akan kita peroleh ya dalam kehidupan sehari-hari. Terus membiasakan diri beramal soleh bersama-sama dengan melibatkan banyak orang ya. Jadi bukan berarti mengabaikan amaliyah yang sifatnya pribadi. Keterlibatan banyak orang dalam satu amal kebaikan akan membuat nilai amal kita semakin baik karena semakin banyak manfaat ya. Dan kemaslahatan yang kita rasakan di dalam hidup ini ya. Mengamati, meniru dan juga memodifikasi amal kebaikan yang telah kita lakukan akan memudahkan seseorang dalam beramal soleh. Karena sudah dicontohkan oleh orang lain, maka harus ada usaha untuk meningkatkan kuantitas dan juga kualitas amal tersebut agar lebih baik dan nilai manfaatnya menjadi lebih besar.
Ya, baiklah anakku sekalian ya. Di sini kan ada dalilnya ya. Tadi sudah dibacakan oleh temanmu. Nah, sekarang kita mengkaji hukum bacaan tajwidnya ya. Itu ada di layar. Ibu kasih pertanyaan sedikit kepada anak-anak sekalian. Di sini ada di bagian ini ya. Nah, di bagian wa anzalna ilaika itu kan ada hukum bacaannya ya, hukum bacaan tajwid Quran surat Al-Maidah. Di sini hukum bacaannya ada yang bisa menjawab? Saya Bu, dalam lafaz wa'an. Saya Bu, Ya, silakan nak. dalam lafaz wa'an anzalna ilaika, hukum bacaannya adalah mat zaid munfasil. Alasannya karena mat tabi'i bertemu hamzah pada lafaz berbeda. Oh ya. Ya, anaknya benar sekali. Kasih tepuk tangan. Jadi wa anzalna ilaika itu hukum bacaannya mat jaiz munfasil ya. Alasannya karena mat tabi'i bertemu hamzah pada lafaz yang berbeda. Nah, ya. Jadi sudah mengerti dikit nak ya tentang bacaan tajwidnya. Ya, sekarang ada lagi yang bisa memberikan sebuah pengertian sebuah apa? Jeda dikit. Nah, sudah. Nah ya, tadi itu sudah ada dari salah satu teman kalian. Sekarang Ibu ingin bertanya lagi ya. Di bagian ayat ini, di bagian ayat wa muhaimina alaihi. Nah, jadi hukum bacaan tajwidnya bagian wa muhaimina alaihi. Jadi tolong bagi anak-anakku yang mengerti, yang bisa menjawab. Saya Bu, lafaz wa muhaimina alaihi, hukum bacaannya adalah idhar. Wa muhaimin alaihi, hukum bacaannya adalah izhar karena fathah tanwin bertemu ain. Ya, benar sekali ya. Kasih aplaus untuk temannya. Jadi wa muhaimina alaihi itu hukum bacaannya idhar. Nah, ya, karena fathah tanwin bertemu ain. Nah, jadi jelas nak ya? Ya Bu. Nah, sekarang boleh satu lagi ya, yang sudah memahami ilmu hukum tajwid yang ada di dalam Quran surat Al-Maidah ini ya. Kita sekali lagi di bagian lapas musod bikol 5. Nah, ada yang bisa? Saya Bu, lafaz musad bikol 5, hukumnya adalah idgham bila guna karena fathah tanwin bertemu dengan ain. Jadi anak-anakku sudah paham kan dengan isi hukum bacaan tajwidnya? Ya. Jadi di sini menurut tafsir atau misbah, Quran surat Al-Maidah ayat 48 mengandung bacaan atau pesan-pesan mulia sebagai berikut. Dibacakan ya. Pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak kebenaran, yakni hak dalam kandungannya, dengan turunnya maupun yang mengantarnya turun. Kemudian yang kedua, kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kemudian kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam hal ini Al-Quran adalah muhaimin terhadap kitab-kitab terdahulu karena ia menjadi saksi atas kebenaran kandungan kitab-kitab terdahulu. Kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, kemudian penjaga kitab-kitab terdahulu dan menjadi tolak ukur kebenaran terhadapnya.
serta menjadi saksi untuk keabsahannya dalam kedudukannya sebagai pemelihara Al-Quran, memelihara dan mengukuhkan prinsip ajaran ilahi yang bersifat universal atau kulli dan mengandung kemaslahan abadi bagi umat manusia sepanjang masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Hendaklah orang beriman memutuskan perkara berdasarkan kitab suci Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengannya. Bahkan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 dinyatakan bahwa agama Islam telah sempurna. Nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin sudah sempurna. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meridhoi Islam sebagai jalan kehidupan semua manusia. Maka tidak ada lagi alasan untuk meninggalkan sebagian ajarannya untuk berpindah pada ajaran lain. Poin ke-6, tiap-tiap umat memiliki aturan atau syariat yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengkaruniakan jalan terang, manhaj, yang dilalui oleh manusia dalam menjalankan aturan beragama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu, serta membatalkan syariat sebelumnya. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, niscaya umat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW akan dijadikan satu umat saja. Tetapi hal ini tidak dikehendaki oleh Allah, ya. Umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu, sehingga menghabiskan waktu sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan berbagai macam syariat untuk menguji siapakah di antara hambanya yang taat dan durhaka. Bagi yang taat akan memperoleh pahala, sedangkan siksa bagi seseorang yang durhaka. Sesungguhnya semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diberitahukan apa yang telah diperselisihkan. Hal yang diperselisihkan ini adalah tentang kehidupan akhirat. Orang-orang kafir tidak percaya adanya akhirat. Karenanya mereka akan diberitahu dan mendapatkan balasan atas perbuatan mereka, yakni dimasukkan ke dalam api neraka. Sedangkan bagi orang mukmin yang beramal soleh akan mendapatkan balasan surga. Jadi umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu sia-sia. Nah, jadi ada juga di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 ya, tentang untuk hari ini. Kesimpulannya, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 berisi perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak, kebenaran, dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, ya. Jadi Al-Quran ini adalah sebagai muhaimin, ya, terhadap kitab-kitab terdahulu. Dan Al-Quran memelihara juga dan mengukuhkan prinsip ajaran ilahi. Nah, ya. Jadi di sini sudah paham semua anak-anakku sekalian? Sudah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, ya. Berkah, barokah, ya. Nah, untuk hari ini kita sudahi dengan mengucap lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Mohon maaf apabila ibu ada salah kata. Kepada Allah ibu mohon ampun. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di minggu depan.
yang